Sure someone's still out there. Hello? Hello? Oke bro, berjumpa lagi dengan channel Inti Film. Gimana semuanya, masih sehat? Dan gimana dompetnya? Apakah masih tebal? Ya, kali ini Inti Film mau mereview film berjudul Fight Depp. Kenapa berjudul Fight Depp? Biar jelas kita tonton saja. Dan seperti biasa, jika kalian suka channel ini tinggal subscribe aja lah. Dan supaya tidak kelamaan, mari kita mulai. Oke, film ini dilatar belakangi oleh kolam renang yang cukup tenang dan tidak terlalu banyak pengunjung yang datang. Kemudian terlihat seorang gadis sedang berenang sendirian, ia bernama Bri. Kemudian dari atas terlihat manajer kolam renang yang sedang menempel sebuah pengumuman yang memberitahu bahwa kolam renang akan tutup selama musim libur. Tidak berselang lama, Bri beranjak ke dasaran untuk memakai cincin kesayangannya. Yang pasti, cincin tersebut adalah cincin dari tunangannya. Tidak lama kemudian adiknya yang bernama Jonah juga menyusul Bri di kolam renang. Dan asal kalian tahu, Jonah adalah perempuan keluaran dari fase rehabilitasi karena ia mengalami depresi parah selama 3 bulan yang lalu. Dan bisa dilihat karakteristik dari seorang Jonah yang sangat agresif. Watch it rough skin. Hey, why don't you get out of here, you little shit? Terlihat Bri mengajak Jonah untuk berenang bersamanya, bertujuan supaya menghilangkan depresi Jonah serta hal negatif yang terkadang muncul di benak Jonah. Dan tidak berlangsung lama, manajer kolam renang memperingati kepada semua pengunjung bahwa 5 menit lagi kolam renang akan ditutup. Tetapi di saat itu Bri menyadari bahwa cincinnya telah menghilang entah kemana. Di sisi lain, Jonah melihat cincin tersebut yang tersangkut di besi pembuangan air. Tak perlu pikir panjang, Bri pun segera mengambilnya. Dirasa Bri kesusahan di bawah sana, si Jonah berniat untuk membantu kakaknya mengambil cincin tersebut. Di sisi lain, sang manajer akan segera menekan tombol kontrol penutup kolam renang karena ia sudah tidak melihat satupun orang yang berada di kolam renang. Walaupun Jonah dan Bri masih di bawah sana dan sedang berusaha mengambil cincinnya. Dan sialnya, rambut Jonah malah terhisap masuk ke dalam saluran pembuangan air. Bri pun berusaha sekuat tenaga membantu adiknya, dan untungnya rambut Jonah bisa tertolong. Tetapi terlambat. Saat akan ke permukaan ternyata kolam renang sudah ditutup. Dan mereka berdua pun terjebak di dalam kolam renang yang berkedalaman kurang lebih 3 meter. Screw your damn ring. I'm sure someone's still out there. Mereka berdua pun panik, teriakan demi teriakan mereka ucapkan sekeras mungkin. Tetapi apa daya, tiada satu orang pun di luar sana yang bisa menolong mereka. Karena kolam tersebut sudah sepenuhnya tertutup dan akan buka lagi setelah liburan nanti. Hal itu hanya akan menghabiskan energi mereka berdua. Kemudian Bri pun menenangkan Jonah yang panik ketakutan. Mereka berdua terlihat sedang mencari jalan keluar dari kolam itu. 2, 3. Ugh, gross. Fine, what now? We need to... Kemudian Bri berusaha mengambil cincin kesayangannya yang tersangkut di saringan besi keras tersebut. Dan Jonah pun berusaha untuk membobol lubang penutup kolam dengan benda seadanya. Tetapi hal tersebut sangatlah susah karena penutup tersebut terbuat dari bahan semi akrilik. Tetapi mungkin saja bisa dipecah dengan benda yang lebih keras. Kemudian Bri berniat untuk mengambil besi penyaringan tersebut. Akan tetapi usahanya itu terlihat sangatlah mustahil karena besi tersebut dipasang sekrup di setiap sisinya dan harus dengan tenaga yang ekstra kuat untuk mengambilnya.
Singkat waktu, hari pun mulai gelap dan mereka berdua tetap masih berada di kolam renang yang sangat sunyi dan dinginnya pun mulai menggerogoti tubuh mereka. Mereka pun tetap berusaha untuk keluar dari tempat itu, walaupun kemungkinan bisa keluar dari kolam tersebut sangatlah minim. Dan di situ Bri mengaku pada Jonah bahwa ia mengalami diabetes yang sudah berlangsung selama 3 tahun terakhir. Serta ia juga mengidap penyakit anemia yakni darah rendah, dan obat yang biasa ia pakai selama ini berada di luar kolam renang. Hal tersebut bisa berbahaya untuk keselamatan Bri jika ia telat memakai obat tersebut. Hal itu justru membuat Jonah lebih panik dan ia akan berusaha sekeras mungkin untuk bisa keluar dari kolam itu. Di sisi lain, seorang petugas kebersihan pun datang di malam hari, dan di saat ia akan membersihkan tempat tersebut, tak disangka ia melihat barang-barang milik Bri. Kemudian Bri dan Jonah yang mendengar ada suara langkah kaki di atas, mereka segera berteriak minta tolong. Awalnya mereka sudah merasa gembira dan lega akan karena segera terbebas dari kolam itu. Tetapi kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh petugas kebersihan itu. Ia merampas uang, handphone, barang penting termasuk ATM milik Bri. Dan kini Bri sudah kehilangan semuanya. Mereka berdua pun tampak sedih karena meminta pertolongan kepada orang yang salah. Kemudian Jonah pun merasa kesal kepada petugas tersebut. Ia merasa dendam dan berencana untuk menyelakai si petugas itu dengan benda yang dibawanya. Di situ Jonah terlihat memulai aksi psikopatnya, diawali dengan bisikan dan diakhiri dengan tusukan. Go, get down! Usahanya pun berhasil membuat telinga si petugas itu terluka. Tetapi hal itu malah membuat si petugas itu kesal, dan ia pun membalas dengan cara menghidupkan saluran air kolam renang. Smell that? Chlorine. Cleaning system. Anything you want to say to me now? Terlihat mereka berdua sangatlah tersiksa dengan hal itu, dan akhirnya Bri pun meminta maaf atas kelakuan adiknya, dan kemudian ia langsung mematikan saluran air itu. Kemudian ia meminta cincin Bri. Ia berjanji akan mengeluarkan mereka jika memberikan cincin tersebut kepadanya. Bri pun yang berharap banyak kepada petugas itu, dengan berat hati ia menyerahkan cincin miliknya kepada petugas itu. Dan benar saja, itu semua hanya tipu muslihat si petugas licik tersebut. Kini Bri hanyalah pasrah akan keadaannya yang sudah tidak punya apa-apa. Terlebih lagi tubuhnya yang sudah mulai melemah, dan Bri pun berkata kepada Jonah bahwa ia akan mati di sini. Tetapi Jonah tidak diam saja. Ia berjanji akan mengeluarkan Bri dari sini. Kemudian ia berusaha mengambil saringan besi tersebut, dan terlihat Jonah sangatlah kesusahan mengambil benda itu. Tetapi ia tidak menyerah. Demi keselamatan kakaknya, ia pun berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan saringan besi tersebut. Kemudian setelah beberapa percobaan mengambil saringan besi itu, akhirnya ia berhasil mengambilnya, dan ia segera menggunakan saringan itu untuk menghancurkan penutup kolam renang. Dan seperti janjinya, Jonah berhasil membawa keluar Bri. Walaupun di situ Bri mengalami kritis dan tidak sadarkan diri, setidaknya ia masih ada sedikit harapan untuk hidup. Dan tiba-tiba si petugas itu datang kembali dengan membawa pistol untuk membunuh mereka agar menghilangkan jejak kejahatannya supaya tidak dilaporkan ke polisi. Dan untungnya si petugas itu tidak tega untuk membunuh mereka berdua. Dan kemudian Jonah segera menghubungi ambulan untuk menolong kakaknya. Kini nyawa mereka berdua terselamatkan.
dan film pun selesai. Gimana? Cukup menegangkan bukan? Dua gadis yang awalnya hanya berusaha mengambil cincin malah berujung nasib. Ditambah lagi mereka meminta bantuan kepada orang yang salah, bukannya ditolong malah dirampok. Dan pesan buat kalian semua, tetaplah berhati-hati dimanapun kalian berada, karena sesuatu yang terjadi bisa saja di luar perkiraan Anda. Dan jangan lupa selalu berdoa meminta perlindungan kepada Tuhan. Oke, segini saja ulasan film dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Aku Rangga Sadewa pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.